Apa yang harus dilakukan jika saya mengalami perasaan was-was terhadap masa depan? Ya salah. Was-was mah namanya was-was ya. Namanya was-was dari syaitan udah berarti ini di antara produk-produk syaitan yang harus kita lawan, di antara produk-produk syaitan yang merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena tugas mereka emang job desk mereka alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang ngewaswasin tuh, yang bisik-bisik yakni yang ngewaswasin di hati manusia. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang was-was? Hakikatnya adalah inilah tauhid dan akidah yang sahih pentingnya. Tauhid dan akidah yang sahih ini akan memberikan buah pada hati seorang hamba, pada keyakinan seorang hamba, okay? Dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid dan akidah yang sahih akan membuahkan tawakal yang hak, fiqh kepada Allah, trust sama Allah yang hak tuh. Oke? I'timad, nyender sama Allah yang hak. Tidaklah itu terjadi kecuali berangkat dari tauhid dan akidah yang sahih. Kenali akidah, pelajari al-asma' wa sifat. Itu akan mengikis was-wasmu. Pelajari betapa besar dan agungnya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua tentunya doa. Was-was berkaitan dengan hati. Zat yang maha membolak-balikan hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya minta kepada zat yang maha membolak-balikan hati untuk menguatkan hati kita. Ya, dengan doa-doa yang diajarkan baik di dalam kitabullah atau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya. Wahai Tuhan kami, janganlah kau simpangkan kembali hati kami setelah sebelumnya kau telah berikan petunjuk pada kami. Di antara bentuk penyimpangan hati adalah ketika was-was lebih dominan daripada tawakal. Ya, Rabbana ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Wahai Rabb kami, zat yang maha membolak-balikan hati, sabatkanlah, tegarkanlah hati kami di atas agamamu. Tuh, bentuk ketegaran hati seorang hamba di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yakin dan tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan terjauhkannya dari was-was. Ya. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Menghadiri kajian-kajian yang di situ jelaskan kitabullah, akidah yang hak, tauhid, sunnah, itu juga di antara sebab terapi buat jiwa untuk penyakit-penyakit hati apapun, di antaranya was-was. Ya. Di mana para malaikat di situ turun mendoakan rahmat, mendoakan ampunan, mendoakan. Nah, ini di antara sebab chargingnya hati seseorang, kekuatan hati seseorang, kecasnya kembali keimanan seseorang. Hadiri kajian-kajian demikian. Itu terapi untuk jiwa. Terlepas dari kau faham atau enggak yang disampaikan, udah duduk di rumah Allah, hadiri, dengar kajian-kajian demikian, itu terapi untuk jiwa, penguat jiwa itu. Ya. Kemudian di antara terapi was-was yang pernah kita dapatkan juga tarkul wiswasah, tinggalkan was-was tersebut. Oke? Tinggalkan was-was tersebut. Misalnya, ini di luar pertanyaan ya, ini kan was-was masa depan. Ya, ini kan was-was masa depan. Kalau was-was secara umum nih, misal seseorang kalau keluar rumah, ya Allah udah dikunci belum ya, itu kan was-was tuh. Iya kan? Tinggalkan itu ya, ini apa? Tawakkal tu Allah. Udah, tinggalin, udah. Kebuka dia tuh pintu. Tuh dilawan. Jangan kita ngalah terus balik lagi ke rumah tuh. Dengan itu dia semakin dominan pada kita. Kedepannya makin was-was kita. Kenapa? Biasa kita manjakan. Berangkat langsung. Oke? Berangkat dan doa kepada Allah, minta perlindungan. Tawakkaltu 'ala Allah. Dan kalian baca fadail, keutamaan-keutamaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbalah itu luar biasa.
Nggih? Hasbalah ini efeknya luar biasa bagi jiwa. Dan terutama kaitannya dengan ketawakalan seorang hamba. Makanya disyariatkan untuk dibaca sehari minimal 7 kali hasbi Allah la ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Baca itu. Lihat kajian kita yang judulnya keutamaan hasbalah. Lihat kajian kita yang judulnya fiqh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada fiqh, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ terkumpul materi-materi yang berbicara tentang penguatan jiwa dalam meyakini pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu seseorang enggak lagi khawatir dia menghadapi masa depannya. Ya? Wallahu a'lam.